Untuk syarat endorse, terutama untuk UMKM, aku memfasilitasi yaitu dengan free endorsement, jadi tanpa biaya, Kak. Sedikit pun? Iya, tanpa biaya, karena aku berniat untuk membantu mereka. Hai Tribuners, balik lagi di Jackpot Tribun Podcast. Seperti biasa nih di Jackpot kita selalu kedatangan narasumber-narasumber yang kece abis. Nah, kali ini saya sudah ditemenin dengan salah satu influencer yang udah cantik banget. Di sebelah saya ada Kak Zahra. Hai Kak. Hai Kak Eli. Mungkin Hai, maskernya Tribuners. bisa dilepas dulu biar Tribuners bisa Boleh. lihat. Oke, wah tuh kan bener cantik Tribuners. Ya, terima kasih. Iya. Jadi Kak Zahra ini adalah salah satu influencer ya Kak Iya, ya? betul. Tapi selain jadi influencer, Kak Zahra ini juga seorang pramugari nih Tribuners. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak ya sama Kak Zahra. Kak Zahra, bisa diceritain dong selama ini pengalamannya jadi pramugari itu seperti apa? Kayak gitu. Tentunya jadi pramugari itu banyak banget pengalaman ya, apalagi suka dan dukanya pasti banyak, tapi lebih banyak sukanya. Terutama, jadi ini singkat cerita aja ya. Aku jadi pramugari dari tahun 2013, join sampai sekarang alhamdulillah, dan sudah beberapa kali keliling-keliling tentunya ya kan, banyak aktivitas dan banyak ketemu sama orang, jadi suka dukanya itu banyak, dan menurut aku sukanya itu karena banyak bertemu dengan orang, terus banyak tahu budaya dan adat di setiap daerah atau di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi menurut saya itu suatu yang sangat-sangat pengalaman yang nggak akan terlupakan sih menurut saya. Itu kan yang sukanya ya. Kalau dukanya nih, ada dukanya gak sih kalau jadi pramugari itu? Dukanya pasti ada. Ya contohnya seperti yang pertama, jauh dari keluarga. Terus juga apalagi sekarang udah berkeluarga, udah punya anak, jauh dari anak, tapi ya tetap dibawa happy aja, karena kan nggak setiap saat selalu terbang, pasti kan pulang gitu. Jadi harus bisa mengatur waktu lah, berbagi waktu gitu sama keluarga. Manajemen waktunya harus pas Iya. banget ya. Kalau ini Kak, selama jadi pramugari pernah kemana gitu yang paling berkesan gitu, kunjungan ke daerah mana gitu? Penerbangan mana? Kalau di Indonesia sendiri, menurut saya yang paling berkesan itu ke Indonesia Timur, karena ternyata luar biasa bagus dan indah banget di sana. Terus juga saya kalau misalkan lagi ke daerah-daerah di Indonesia Timur, tentunya saya sering ke pantainya kan, karena pantainya tuh Oke. bagus banget. Bener. Iya, dan ternyata memang persis banget apa yang kayak sering kita lihat di foto atau di video, ternyata memang sebagus itu gitu. Jadi senang aja sih, pengen ajak keluarga berkunjung ke Indonesia Timur juga. Eksotik gitu. banget ya di Iya, Indonesia tapi, Timur. daerah-daerah lain juga tentunya banyak banget keindahannya, luar biasa gitulah. Maksudnya saya nggak mungkin terfikirkan kalau nggak jadi pramugari, mungkin belum tentu saya bisa berkeliling ke semua daerah di Indonesia gitu. Oke, gini Kak, Kakak jadi pramugari udah berapa tahun nih berarti? Dari 2013 hampir 9 ya, 9 tahun ya? Iya. Luar biasa 9 tahun Tribuners. Oke, selama 9 tahun ini pernah gak dapat pengalaman yang paling gak lupain, paling gak bisa terlupakan gitu selama jadi pramugari? Kalau menurut saya pengalaman yang nggak terlupakan itu ketika bisa menservis penumpang, tentunya ada rasa bangga tersendiri gitu ya Kak. Jadi ternyata banyak ya penumpang-penumpang kita tuh yang berekspektasi tinggi atau berekspektasi lebih, apalagi pertama kali mereka naik pesawat gitu kan. Terus juga misalkan nih waktu itu aku ada cerita sedikit, terbang ke daerah Jeddah, Mekah gitu kan. Tentunya membawa penumpang dan kebanyakan mereka lanjut usia kan. Di situ tuh suka tersentuh gitu loh, kayak mereka harus menabung cukup lama untuk bisa terbang ke sana, dan pastinya saya harus bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada mereka gitu kan. Dan nggak jarang dari mereka yang baru pernah pertama kali naik pesawat. Jadi menurut saya harus memberikan pengalaman yang luar biasa kepada
penumpang-penumpang saya itu gitu. Jadi itu yang sangat berkesan sih menurut saya. Selama 9 tahun jadi pramugari ya. Tapi pernah gak sih Kak selama jadi pramugari ada penumpang yang rewel kayak gitu, misalkan nyeleneh-nyeleneh seperti apa kayak gitu, pernah gak sih? Mungkin sebenarnya gini ya Kak, kalau kita bekerja di bagian pelayanan pasti tentunya ada. Tapi sebenarnya itu how to kita sih, cara kita bagaimana untuk menghadapi pelanggan yang seperti itu gitu. Tapi kalau pengalaman saya pribadi, alhamdulillah selama 9 tahun sih semuanya berjalan lancar, baik, aman-aman aja dan ya cukup menyenangkan. Menyenangkan ya. Sempet kalau misalkan kadang takut gak sih Kak gitu terbang dingin kan pesawat tinggi banget itu kan, takut gitu. Jujur rasa takut itu pasti ada, iya pasti awal-awal ada. Dan asal ini ya Kak, asalkan kita dari rumah tuh udah berdoa gitu ya, pokoknya persiapannya udah mateng, terus kita yakin aja lah sama pekerjaan kita, semua pekerjaan pasti ada resikonya kan, tapi kita kembali lagi tetap berpikir positif aja gitu. Berarti masih tetap sempat ada takut ya gitu iya, ya. Pasti. Soalnya aku ada mikir ya, itu yang di atas jadi pramugari, jadi pilot, takut nggak ya gitu. Karena kan lebih sering kan terbang ke sana ke sini iya, gitu ketimbang orang-orang awam kan. Iya, Oh iya Kak, selama jadi pramugari pencapaian apa yang paling membanggakan buat Kakak nih? Pencapaian jadi di maskapai aku ini ada suatu dapat pencapaian penghargaan yang menurut aku tuh luar biasa, yaitu The Best Cabin Crew dari tahun 2013 sampai 2018, dan itu berturut-turut Kak, setiap tahun maskapai aku tuh selalu menang untuk The Best Cabin Crew. Jadi itu suatu kebanggaan sih, karena berarti kepercayaan masyarakat kepada maskapai aku ini tuh benar-benar tinggi gitu kan. Dan aku sangat senang juga, berarti apa yang telah aku dan teman-teman aku semua usahakan, terus semua sudah berikan ke penumpang tuh ternyata menjadi ada hasilnya gitu loh Kak. Jadi sangat-sangat bersyukur sih mendapatkan predikat The Best Cabin Crew itu. Luar biasa banget ternyata ya Tribuners ya. Nah Tribuners, seperti yang saya jelaskan tadi, Kak Zara ini selain jadi pramugari kan juga influencer juga, malah bikin influencernya ya Kak ya? Iya betul. Itu awal mulanya seperti apa sih Pak Kak, kok bisa jadi influencer? Kenapa memilih untuk jadi influencer, gak udah pramugari aja kayak gitu? Sebenarnya gini Kak, singkat ceritanya untuk awal-awal nih pas aku terbang, banyak dari teman-teman tuh antusias gitu kan, banyak yang bertanya seperti bagaimana Kak jadi pramugari, terus syaratnya apa aja gitu-gitu. Dan beberapa kali aku sering sih sharing ke mereka tentang ya kiat-kiatnya, terus ya berdasarkan pengalaman aku aja gitu ya Kak. Terus mereka tuh ternyata sangat antusias. Terus setiap aku terbang kemana aku juga sering berbagi pengalaman apa yang aku lakukan di sana gitu, terus kegiatan apa yang aku lakukan, dan ternyata followers aku tuh mereka tuh tertarik dan sangat mengikuti gitu kan. Dan beberapa brand juga pernah nge-DM dan untuk mengajak kerjasama bareng, tapi waktu itu aku sempet kayak belum kepikiran gitu Kak, kayak aduh aku nanti nggak bisa bagi waktu nih antara terbang terus aku harus endorsement juga gitu kan. Terus akhir-akhir ini aku kepikiran pas lagi pandemi ini Kak, jadi banyak UMKM di Indonesia khususnya itu tuh kayak terdampak gitu loh Kak. Jadi usahanya tuh banyak yang berhenti ya kan, terus banyak juga yang penurunan usahanya gitu kan. Nah aku berinisiatif untuk membantu mereka melalui platform sosial media aku untuk kasih info lah, seenggaknya aku mengenalkan nih produk-produk mereka. Dan secara free aku mengenalkan produk-produk mereka kepada masyarakat luas melalui platformku, supaya seenggaknya nih usaha yang mereka dirikan atau usaha-usaha atau produk yang mereka jual, masyarakat luas tuh bisa mengerti dan mengetahui gitu Kak. Oke, lebih ke situ ya. Iya. Bisa dikasih tahu nggak Kak para Tribuners Instagramnya apa nih, biar kalau Tribuners ada yang kepo Instagramnya apa ya? Instagram aku @zarazelova. Zara Zelova ya. Iya. Followernya udah banyak banget loh Tribuners, udah aku cek soalnya. Keren banget Kak. Tapi dari Kak Zara sendiri tertarik di dunia photoshoot terus modeling kayak gitu gak sih sebenarnya? Jadi gini Kak, untuk photoshoot dan modeling itu sebenarnya memang sebelum aku jadi pramugari, passion aku tuh di situ gitu. Sebelumnya malah ke situ. Iya, dari kecil, karena dari kecil ibu aku
pernah masukin aku ke suatu sanggar untuk latihan modeling dan lain-lain. Ternyata memang aku tertarik kan. Terus saya sudah beranjak dewasa, ya udahlah akhirnya nggak terlalu zaman deh intinya gitu kan, karena udah sering banyak kegiatan jadi udahlah lewatlah modeling dan photoshoot. Tapi pas lagi udah masuk pramugari, terus aku tinggal di Jakarta, ternyata dunia di Jakarta itu wow banget kan, untuk modeling, photoshoot tuh semuanya tuh ada gitu kayaknya kalau di Jakarta. Dan menurut aku, wah aku tertantang nih untuk gimana ya, maksudnya aku coba lagi deh untuk coba modeling lagi gitu pada saat itu. Jadi pada saat itu kan kegiatan aku cuma terbang, jadi kayak kalau pulang terbang ya udah nggak ada kegiatan lagi kan selain terbang. Jadi aku menambah kegiatan, dan menurut aku itu kegiatan positif sih, karena mengembangkan bakat lagi yang dulu pernah ada gitu. Dan ternyata aku masih bisa. Terus waktu itu aku sempet masuk di Kimi Jayanti School, dia tuh sekolah modeling, dan langsung dimentorin oleh Kimi Jayantinya langsung. Luar biasa banget. Iya, keren, jadi keren. bener-bener pengalaman banget sih, maksudnya kayak jadi di sana itu aku merasa wah ternyata aku masih bisa ya gitu Kak, ternyata masih bisa mengembangkan bakat aku gitu. Dan si mentor Kimi Jayanti juga memberitahu kan kayak kamu ternyata memang berbakat katanya gitu, tapi ya itu hanya sebagai ini aja lah Kak, intermezzo gitu intinya. Oke, Kak, balik lagi dari Kak Zahra yang seorang influencer nih. Sebenarnya apa sih yang mendorong Kak Zahra untuk oke deh jadi influencer aja gitu? Yang paling mendorong Kakak untuk jadi lebih milih untuk ke influencer? Sebenarnya gini sih Kak, lebih aku ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena aku ngeliat gini loh Kak, banyak di luaran sana yang mempunyai followers banyak, tapi mereka tidak memanfaatkan itu untuk membantu sesama gitu loh. Kebanyakan dari mereka mungkin gimana ya aku kurang tahu sih, kayak mungkin kesibukan orang kan berbeda-beda, tapi aku merasa aku diberi kepercayaan sama followers aku dan banyak pengikut di Instagram juga, di sosial media aku. Jadi aku merasa aku harus memberikan feedback nih untuk mereka, aku harus memberikan pengalaman aku atau memberikan info-info yang menurut mereka tuh bisa berguna dan bermanfaat gitu loh Kak. Wah, luar biasa sekali, ternyata udah cantik, katanya baik banget nih. Luar biasa sekali Kak Zahra ternyata. Tadi Kak sempat nyinggung masalah tadi Kakak lebih ke mengenalkan produk-produk UMKM Iya, ya Kak betul. ya. Kenapa nggak milih barang-barang yang branded aja, kenapa lebih ke UMKM? Ya itu Kak, balik lagi karena di masa pandemi ini khususnya produksi-produksi homemade atau UMKM itu banyak yang terdampak Kak. Dan kenapa aku memilih UMKM? Karena aku pribadi, aku dulu pernah menjadi pelaku UMKM juga. Dan menjadi pelaku UMKM itu nggak gampang Kak. Jadi kita tuh benar-benar merintis dari bawah, memikirkan ide sendiri, terus memikirkan kreativitas untuk gimana nih caranya memarketingkan produk kita yang kita jual gitu kan ke masyarakat, supaya mereka tuh lebih tahu akan produk kita. Itu tuh nggak gampang. Jadi aku membuka kesempatan itu melalui platform aku untuk mengenalkan produk-produk UMKM yang ada di Indonesia, dan aku support produk lokal, dan aku bangga juga Kak terhadap produk-produk lokal di Indonesia. Dan menurut aku produk lokal itu nggak kalah bagus kok sama produk-produk luar gitu. Luar biasa banget ya. Pernah nggak Kak dapat endorsean yang aneh atau yang seperti apa gitu? Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu nggak? Atau yang unik gitu? Sejauh ini sih belum ada ya Kak. Paling beberapa kali ada, paling kayak nawarin anehnya tuh kayak pil diet atau pil gitu, kayak gitu. Iya, pil diet gitu. Soalnya aku nggak bisa sih Kak, jadi kayak nggak bisa sembarangan menerima produk, karena aku juga harus lihat kondisi aku juga. Dalam artian gini, aku kan punya anak, aku masih menyusui juga kan, jadi nggak bisa sembarangan terima produk semacam atau pil atau apalah gitu-gitu. Berarti Jadi masih diseleksi ya, nggak semua iya, udah terima iya, gitu. Iya, jadi sebenarnya ada kriterianya sih Kak untuk UMKM yang bisa aku endorsekan itu. Yang pertama mungkin BPOM pastinya, terus halal, terus dia itu produknya jelas gitu ya Kak, misalkan produk makanan atau hijab atau produk-produk
yang mereka buat lah homemade atau kerajinan gitu, tas anyam, itu aku sangat mendukung sih Kak produk-produk yang seperti itu gitu. Berarti support UMKM banget nih. Iya. Cinta Indonesia dong. Iya. Sangat. Sangat ya Kak ya. Dan Tribuners, seperti yang barusan Kak Zara bilang nih, Kak Zara ini juga udah punya anak umur 1,5 tahun Iya, ya Kak, betul. seorang mompreneur banget. Aku penasaran nih, gimana Kak Zara untuk ngebagi waktu antara terbang jadi pramugari kan, kemudian jadi seorang ibu, seorang istri juga, kemudian masih jadi seorang influencer, itu bagi waktunya seperti apa? Nggak kebayang kayaknya aku deh. Bagi waktu menurut saya ada dukungan juga sih, terbantu juga dengan dukungan suami, karena suami itu sangat mendukung semua kegiatan aku, dari pekerjaan, terus dia juga bisa support kegiatan yang aku lakuin ya Kak. Intinya sama-sama support, terus keluarga dan lingkungan aku juga sangat mendukung gitu, terutama orang tua juga. Jadi anak bisa dipegang sama orang tua sesekali, kadang sama suami gitu. Jadi ya gimana kerjasama antara keluarga aja sih Kak. Berarti gitu. support sistemnya sangat Iya. mendukung sekali ya. Oke Kak Zara, tadi kan sempat ngobrol masalah UMKM yang bisa endorse ke kakak ya. Iya, betul. Kalau misalkan ada UMKM yang punya produk nih, pengen endorse ke kakak, caranya gimana sih Kak? Bisa share ke Tribuners dong. Iya, untuk syarat endorse, terutama untuk UMKM, aku memfasilitasi yaitu dengan free endorsement, jadi tanpa biaya Kak. Sedikit pun? Iya, tanpa biaya, karena aku berniat untuk membantu mereka. Jadi nanti kita sistem barter, mereka bisa mengirimkan beberapa produk yang nantinya akan mau dipromosikan, nanti bisa aku bantu melalui platform media sosial aku tentunya. Terus nanti di Instagram aku ada nomor kontak aku, WA-nya, nanti bisa langsung di WA aja atau nggak DM, bisa langsung ke Instagram aku Kak. Oke, itu kalau untuk UMKM nih Kak. Kalau selain UMKM Kak, apakah ada biayanya gitu? Kalau untuk selain UMKM, nanti ada red card-nya Kak. Ya, nanti ada red card-nya, bisa langsung DM berarti Iya, ya? ada red card-nya. Oke. Cuman aku lebih memfokuskan sih untuk UMKM saat ini. Saat gitu. ini prioritas UMKM Iya, dulu ya. Nah, ini buat Tribuners yang punya produk UMKM, bisa DM Kak Zara biar dibantu promosiin dagangannya, produk-produknya gitu ya Kak ya? Iya, betul Kak. Oh ya Kak, media sosial Kakak ada apa aja nih? Bisa Tribuners biar lebih Media tahu. sosial aku saat ini aku sangat aktif di Instagram. Instagram aku @zarazelova dan Twitter juga ada. Twitter aku sama seperti Instagram. Terus Facebook udah jarang juga sih Kak aku untuk main Iya. Facebook gitu. Jadi paling Instagram sama Twitter dan TikTok juga ada. TikTok ada. Nah, tuh Tribuners bisa langsung aja follow ke Instagramnya @zarazelova ya Iya, Kak betul. ya. Oke Kak, lanjut lagi tadi masih ngebahas tentang endorsement untuk UMKM ya. Pasti udah banyak produk-produk yang endorse ke kakak nih Iya. tentunya ya. Pernah gak sih Kak ada yang sharing-sharing, Kak nih setelah aku endorse dari kakak ternyata yang pembelinya tambah banyak banget ya gitu. Pernah ada cerita-cerita kayak gitu gak? Ada Kak, jadi ada beberapa dia masih merintis ya Kak, produk makanan gitu. Terus aku mencoba, awalnya aku memang tertarik sebenarnya sama produknya, dan akhirnya mereka menghubungi, terus akhirnya endorse, dia kirim beberapa produknya, terus aku coba untuk pasarin perkenalkan produknya ini ke Instagram. Terus ternyata luar biasa feedbacknya, mereka tuh bilang kayak, Kak ini penjualan aku tuh setiap harinya tuh ada aja katanya gitu kan. Mereka tuh malah mereka tuh gini, aku mau pesen yang kayak Kak Zara makan gitu kan. Terus dan dari situ tuh aku terpikir kayak, wah kenapa, iya ya, maksudnya ternyata antusias dari followers aku tuh luar biasa gitu kan. Dan menurut aku, wah ini bisa jadi ini ya, platform untuk membantu para UMKM juga gitu. Jadi sebenarnya itu awal mula aku sih Kak, kenapa aku terpikir untuk menjadi influencer dan ingin membantu UMKM, karena adanya kepercayaan dari teman-teman juga, terus dari para pengusaha UMKM juga, mereka mempercayakan itu, dan akhirnya ya udah berjalan sampai sekarang gitu. Jadi beberapa UMKM tertolong juga sih, mereka bilang sangat luar biasa antusias pembelinya, bahkan banyak yang nge-follow juga, dan juga yang Instagramnya followersnya jadi lumayan bertambah nih, banyak yang ngepoin produk-produk makanannya gitu katanya. Jadi aku juga bersyukur di situ sih, kayak wah ternyata ngefek juga ya gitu. Ikut seneng ya Kak? Iya, jadi kayak awalnya hanya iseng-iseng aja, tapi ternyata
jadi apa ya, ada feedbacknya lah gitu, feedback Oke. baiknya gitu. Luar biasa banget ya. Oh ya Kak nih, kalau misalkan buat UMKM nih yang mungkin sedang merintis atau sedang menjalankan usahanya tapi masih stuck belum berkembang, Kakak punya masukan gak sih biar lebih usahanya itu produknya itu biar lebih dikenal sama orang lebih luas kayak gitu Kak? Masukannya paling ini ya Kak, jadi menurut pengalaman pribadi aja ya Kak, jadi aku juga pernah menjadi pelaku usaha UMKM Kak. Aku pernah jualan, terus aku semuanya tuh branding sendiri, packaging sendiri, semuanya ide kreativitas sendiri. Jadi menurut aku untuk saat ini karena berkembangnya media sosial, berkembangnya dunia internet ya Kak, jadi menurut aku kita harus bisa sih yang namanya packaging sebuah produk tuh jadi orang tuh lebih tertarik gitu. Terus kita harus bisa membuat misalkan nih suatu produk dia bikin bikin Instagramnya gitu, kita harus bisa membuat Instagram itu lebih menarik, jadi orang tuh bisa tertarik kayak wah dari kelihatannya aja nih kayak desainnya tuh bagus gitu kan, terus membuat orang tuh lebih kayak wah ternyata mereka tuh seniat itu gitu. Maksudnya kalau kita ngelihat suatu barang ya Kak, kita lihat di Instagram, kalau misalkan halaman Instagramnya tuh rapi, terus lebih tertata, lebih bisa menyampaikan lah apa nih produknya, bahan-bahannya apa, pasti orang akan lebih tertarik gitu kan. Jadi seenggaknya kita ada effort lah untuk bisa nge-branding dengan baik gitu, dan semuanya itu nggak harus dengan modal besar kok Kak. Bahkan sekarang kan ada yang namanya foto editing di aplikasi kan, kita bisa lah mengeluarkan kreativitas, ide-ide itu untuk produk kita gitu kan, supaya lebih dikenal banyak sama masyarakat luas gitu. Oke. Terakhir dong Kak, pesan buat Tribuners dari Kakak apa? Boleh disampaikan ke Tribuners? Pesan untuk Tribuners tentunya selama pandemi ini pasti menjadi hal yang sangat sulit ya untuk kita semua sebagai pelaku usaha ataupun pekerja. Jadi kita harus tetap berusaha dan semaksimal mungkin kita harus bisa bersama-sama saling ngebantu satu sama lain tentunya ya Kak. Dan kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk orang lain gitu aja. Oke. Terima kasih Kak Zahra atas Sama-sama, Kak Elin. waktunya, seneng banget bisa ngobrol sama Kak Zahra, berbagi pengalaman. Ternyata jadi pramugari enak banget ya, bisa keliling kemana-mana. Iya Kak, Sebenarnya benar. pengen sih, tapi kayaknya tingginya kurang Kak, nggak bisa, di bawah standar banget. Nanti mungkin bisa ketemu sama aku Kak di pesawat, Wah, nanti iya. aku layani. Oke, janjian dulu bisa nggak Kak? Boleh, Kak. Biar bisa pilih maskapai. Oke Tribuners, itu tadi obrolan singkat kita sama Kak Zahra. Dapat banyak banget informasi dan pengetahuan ya kita. Senang banget bisa nemenin Tribuners, dan sampai ketemu lagi di Jackpot episode selanjutnya. Dah.